Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang generator DC. Jadi konstruksinya sudah, sekarang kita lihat prinsip kerjanya. Jadi generator DC itu diilhami dari percobaan Faraday. Faraday membuktikan bahwa di sekitar medan magnet itu timbul arus listrik. Ya, jadi setiap kumparan timbul di kumparan atau medan magnet yang di sekitar medan magnet atau kumparan di aliran listrik timbul arus, timbul medan listrik gitu. Jadi percobaannya pada waktu itu ada kawat yang dialiri arus listrik, ternyata bisa menyimpang ketika di dekatnya magnet, ternyata bisa menyimpang magnetnya. Dari situ akhirnya menghasilkan rumus Faraday ini. 3 hal pokok terkait dengan GGL induksi adalah adanya flux magnet, adanya magnet, entah itu magnet permanen ataupun magnet dari kumparan atau elektromagnet, adanya kumparan untuk terbentuknya listriknya, terus ada perubahan flux magnet. Supaya berubah gimana ya, kumparannya yang digerak-gerakkan atau magnetnya yang digerak-gerakkan, gitu. Perubahan magnet jadi bisa kumparan digerak-gerakkan ataupun magnetnya digerak-gerakkan, atau magnetnya kekuatannya diubah, tapi sulit kalau magnetnya kekuatannya diubah. Yang paling mudah ya digerak-gerakkan tadi. Ini adalah hukum Faraday. Jadi arus medan IBF arus di medan magnet dan gaya gerak. Jadi di sekitar kumparan dan di sini ada medan magnet. Bila kumparan digerakkan akan timbul arus di kumparannya gitu. Ya, intinya gitu. Jadi medan magnet ada kumparan. Bila kumparannya digerakkan di sekitar medan magnet, di dalam medan magnet, maka akan timbul arus. Ya, arusnya ini bisa untuk nyalakan beban, lampu dan sebagainya. Nah, jadi GGL yang besar arus ini berapa? Besar arus ini tergantung dari besar tegangan yang terbangkitkan. Besar tegangan yang terbangkitkan disebut GGL, gaya gerak listrik. Main N berubah D flux per dt. Jadi main N itu jumlah belitan. Kumparan ada belitannya, jumlahnya berapa? Semakin banyak jumlah belitannya semakin besar. Main N D flux per dt. D flux itu perubahan flux. Semakin cepat berubahnya semakin besar GGL-nya. Kenapa minus? Ya, ini adalah tegangan, nggak ada minus. Jadi tegangan nilainya ini selalu terbalik, jadi minus gitu. Nah, jadi ini juga, nah contohnya ini. Jadi kalau ini berputar, kumparannya berputar, berputarnya diakibatkan apa? Mungkin bisa air, bisa uap, bisa gas. Nah, kalau berputar maka magnetnya dari utara ke selatan nembus kumparannya akan berbeda-beda sudutnya. Kadang nembus total, kadang cuma dapat pinggirnya dan sebagainya. Nah, timbul GGL. Oke. Oh, ini sudah. Nah, ini sama lagi, jadi berputar ya medan magnet. Nah, oke. Nah, terus apa bedanya konstruksi antara medan magnet sama medan konstruksi dari mesin AC dan mesin DC, generator AC dan generator DC. Jadi kalau generator AC cincinnya full, maka menghasilkan tegangan AC. Kalau generator DC cincinnya namanya cincin belah atau komutator. Komutator itu cincin belah. Kalau kumparannya satu, cincin belahnya satu pasang atau 2 biji. Kalau kumparannya ini ada 2, maka 2 pasang atau 4, nah, dan seterusnya. Jadi generator AC itu menggunakan slip ring, namanya cincin full, cincin penuh. Generator DC menggunakan komutator gitu. Yang lainnya sama, konstruksinya sama. Nah, gini. Jadi kalau gini tegangannya full. Nah, kalau kayak gini tegangannya 0.
Gini tegangannya full lagi, tapi arahnya minus karena tadi miring ke kiri, ini miring ke kanan, dan ini tegangannya 0 lagi, jadi naik turun naik turun naik turun gitu ya. Dan ini dilihat dari pakai cincin full atau slip ring, jadi ini generator AC. Nah, kalau generator AC pakai komutator nih, cincinnya terbelah, cincinnya terbelah, jadi naik turun naik turun naik turun. Tegangan yang ditimbulkan naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun, tapi satu arah, jadi DC. Nah, kalau yang sebelumnya ini bolak-balik, kadang ini arahnya ke kanan, terus ini arahnya ke kiri, ini ke kiri, ini ke kiri, dan sebagainya. Jadi kanan kiri itu generator AC bolak-balik. Makanya kalau generator DC arahnya selalu searah, jadi ke kanan terus, ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan, jadi bebannya mendapatkan arus dari kanan terus, nggak bolak-balik. Oke gitu. Terus generator DC rangkaian ekuivalen. Nah, jadi generator DC rangkaian ekuivalen itu adalah, kalau tadi konstruksinya, bagaimana rumus kelistrikannya. Nah, jadi generator DC, generator itu dilambangkan sebagai sumber arus. Jadi kalau dalam sistem kelistrikan, generator DC itu generator, entah DC atau AC, dilambangkan dengan sumber arus. Nah, di generator kan ada belitannya. Belitan itu namanya hambatan. Belitannya itu mengandung hambatan karena belitannya banyak. Hambatannya ini disebut hambatan jangkar. Nah, karena memang tegangannya terbangkit di kumparan jangkar, nah, gitu ya. Jadi GGL melewati hambatan jangkar menghasilkan F. F ini adalah tegangan yang kita ukur di luarnya generator. Kalau GGL itu berapa ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita tahunya dari rumus tadi. Nah, oke. Terus ketika dibebani, generator arus akan mengalir. Nah, gitu. Jadi ini generator generator kan ada medan, kumparan medan dengan kumparan jangkar. Kumparan medan menghasilkan medan, kumparan jangkar menghasilkan tegangan atau arus. Kumparan medan dilambangkan dengan F, field, bahasa Inggrisnya ya field, medan. Jadi kumparan medan dikasih baterai, namanya tegangan medan, VF. Nah, VF dinyalakan maka akan mengalir arus IF. Nah, kumparan medan kan panjang, pasti ada RF, ada hambatannya. Kumparan berarti dia induktor ya, ini lambangnya induktor ya. Oke. Nah, jadi V ini rumusnya adalah, kan tegangan yang terbangkit adalah EA GGL melewati hambatan jangkar, terus ini tegangan terminalnya, maka VA adalah EA kurangi IA kali RA. Nah, ini di mata kuliah rangka listrik biasa. Jadi di sini outputnya, ini input, ini ada hambatan, maka outputnya pasti tegangannya lebih kecil daripada input. Output pasti lebih kecil daripada input karena inputnya harus melewati hambatan dulu. Oke. Nah, ini adalah rangkaiannya, rangkaian kelistrikan dari generator. Ini kumparan medan, ini kumparan jangkar di sini. Ini beban. Nah, ini tadi VF sama dengan EF kali RF. Maka EF, arus yang mengalir ini, adalah VF bagi RF. VF bisa kita tentukan pakai baterai kotak atau pakai supply 12 volt dan sebagainya. RF tahu dari mana? RF tahu dari nameplate generator. Nah, maka EF bisa kita ketahui dari spek mesinnya, atau kita coba-coba pakai ampere meter sehingga ketahuan RF-nya. Oke. Flux adalah KF kali IF. Ketika IF-nya sudah ketahuan, maka fluxnya, besarnya flux bisa diketahui. K adalah konstanta. Konstanta kali arus menghasilkan flux. Oke. Secara umum
rumus GGL generator tadi kan min N deflux per dt, itu umumnya seperti itu. Tapi secara detailnya pada generator DC, GGL tadi EA GGL jangkar adalah flux kali Z kali N kali P bagi 60 volt. Nah gitu. Ini flux tadi yang diukur. Flux ini KF kali F rumusnya jadi harus ketahui IF nya. K adalah konstanta. Terus Z adalah jumlah penghantar total, artinya jumlah belitannya, jumlah belitan yang ada di generator DC ya. Terus N kecepatan putaran, jadi semakin cepat bisa ketahui semakin cepat maka GGL nya juga semakin besar. E adalah hubungan paralel, atau kita bisa singkat ZP per 60A itu adalah konstanta, maka bisa kita tulis EA adalah CN kali flux. Nah, gitu. Oke. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa GGL adalah CN flux. Oke, terus tegangan reaksi ini namanya kalau bahasa Indonesia adalah reaksi jangkar. Armatur kan jangkar, reaksi jangkar. Ketika generator tidak dibebanin, tidak ada bebannya, tidak ada lampu, tidak dihubungkan ke lampu misalkan, maka generator itu menghasilkan tegangan tapi arusnya nggak ada. Jadi di kumparan jangkarnya ada tegangannya tapi nggak ada arus. Tapi ketika generator dihubungkan dengan beban, misalkan lampu, maka kumparan jangkar akan teraliri arus listrik. Nah, gitu. Jadi semua kumparan, semua konduktor bila dialiri arus maka dia akan jadi magnet. Nah, magnet di kumparan medan dan magnet yang di kumparan jangkar akan saling berinteraksi, saling berkonfrontasi. Itu namanya reaksi jangkar. Reaksi jangkar cenderung melemahkan magnet karena kumparan medan sulit menembus magnet di kumparan jangkar. Gitu ya ini. Jadi seperti ini. Ini kumparan medan dari kutub utara ke kutub selatan. Kumparan medan di mana? Tadi kumparan medan di stator yang diam ya. Jadi kumparan medan mau ke dari kutub utara ke kutub selatan, mau nembus kumparan jangkar nggak bisa. Jadi meliuk-meliuk. Kenapa? Karena di kumparan jangkar sudah ada bebannya. Kalau sudah ada beban, ada arusnya. Karena ada arus, maka kumparan di jangkar ini akan jadi magnet. Nah, magnet dan magnet, hukum magnet gimana? Bahwa garis magnet itu tidak bisa saling memotong. Jadi antara magnet ini, garis magnet medan dan garis magnet kumparan jangkar tidak bisa saling memotong, sehingga harus mencari jalur lain medannya. Solusinya dengan menambahkan kutub bantu. Jadi tadi kan meliuk-meliuk, akhirnya di sini di atas dikasih kutub bantu, namanya kutub bantu, kutub utara dan kutub selatan lagi. Maka garis magnet yang meliuk-meliuk tadi kembali lurus. Gitu. Jadi kekuatan dari kumparan medan ditambah menggunakan kumparan bantu ini sehingga bisa menembus dengan kuat kumparan jangkar, walaupun kumparan jangkarnya sudah ada magnetnya. Itu namanya reaksi armatur ya. Oke. Ini tadi kumparan bantu atau kompensasi winding. Nah, ini adalah kumparan bantunya. Kalau kumparan medannya kalau kumparan medannya ini ada berapa ini? Ada 4, 1 utara selatan, maka kumparan bantunya juga ada 4. Nah, supaya ngimbangi reaksinya tadi ya, gitu. Letaknya gimana? Ya dilihat dari reaksinya. Oke. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.